Halo, ketemu lagi di vlog Juru Baca bersama saya Hasan Aspahani. Kita ngobrolin puisi lagi. Yes, saya mau ngomong soal intuisi bagi seorang penulis puisi dalam menulis puisi tentu saja. Ya, kata-kata itu diucapkan oleh Sapardi Djoko Damono dalam sebuah esainya ketika beliau menjelaskan tentang kata-kata. Itu esai yang artikel yang saya kira perlu dibaca seluas-luasnya bagi siapapun yang yang ingin menulis puisi dengan baik. Nah, kira-kira ada satu kutipan dari esai itu atau artikel itu yang saya sering mengutipnya gitu, bahwa kata-kata bukan hanya sekedar alat untuk menyampaikan maksud penyair, tetapi juga sesuatu yang menghubungkan pembaca dengan dunia intuisi penyair. Nah, apa tuh intuisi itu? Nah, kira-kira penjelasannya begini, bahwa penyair itu digerakkan oleh intuisi ketika dia menulis puisi. Kenapa dia menulis topik A, tapi dia tidak menulis topik B gitu misalnya. Nah, itu intuisi itu. Ketika dia memilih sesuatu, tergerak menulis sesuatu, kan tidak semua bisa ditulis menjadi puisi, tetapi kan tidak semua kemudian dituliskan oleh penyair menjadi puisi. Gitu. Nah, ada hal-hal yang membuat sesuatu itu menjadi menarik ditulis oleh seorang menjadi puisi, yang lain tidak. Tidak ada penjelasan yang masuk akal atau logis gitu. Satu-satunya yang bisa menjelaskan semuanya adalah bahwa penyair digerakkan oleh intuisinya ketika melihat sesuatu, dan karena itu dia kemudian menuliskannya menjadi puisi. Nah, lalu pertanyaannya atau persoalannya adalah bagaimana kita melatih intuisi kita sehingga bisa mudah terilhami oleh peristiwa-peristiwa apapun yang kita lihat dan kemudian menuliskannya, tergerak untuk menuliskannya menjadi puisi. Saya di beberapa video menjelaskan bahwa ketika kita menjadi penulis, apalagi penulis puisi, maka kita harus mengalami banyak peristiwa. Saya suka mengutip Rilke itu, bahwa kita tuh harus mengalami banyak peristiwa, kehujanan di hutan, tersesat, melihat orang melahirkan, melihat orang yang selagi sekarat, dan lain-lain peristiwa-peristiwa itu. Maksudnya adalah ya melihat peristiwa apapun lah, tidak harus itu gitu. Kemudian melupakannya, maksudnya adalah memberi jarak dengan peristiwa itu. Ketika itu datang sebagai kenangan, itu saatnya menuliskannya menjadi puisi. Nah, terjemahannya adalah begini, kita harus mengalami banyak peristiwa dengan sadar gitu. Tanpa kesadaran itu maka kita tidak akan tergerak intuisi kita nanti gitu. Kita sadar gitu, bahkan ketika misalnya membeli, sesimpel peristiwa membeli nasi goreng misalnya gitu, nah kita bisa mengamati di situ mungkin poster atau tendanya itu gambar apa, peristiwa itu kita hayati, kita sadar saya membeli nasi goreng dan ingin melihat macam-macam itu yang menyakiti misalnya. Selama ini tanpa kesadaran itu mungkin kita akan lewat aja peristiwa itu gitu. Nah, satu, mengalami peristiwa dengan sadar, menyadari peristiwa, menyadari bahwa kita sedang terlibat dalam sebuah peristiwa apapun, sekecil apapun, peristiwa yang selama ini kita abaikan, selama ini kita nggak pedulikan, selama ini kita anggap tidak penting, tidak bermakna.
kemudian kita menghayatinya gitu. Ada itu apa ya artinya itu gitu. Ingat bahwa manusia itu kan homo signan. Ada istilah homo ludens, makhluk yang bermain, ada istilah homo faber, manusia itu makhluk yang bekerja. Nah, ada homo signans, manusia makhluk yang memaknai. Nah, mengalami peristiwa itu dengan sadar, menghayatinya, konteksnya adalah bahwa kita memaknai peristiwa itu. Nah, di situ tuh pintu masuknya, intuisi kita bisa tergerak ketika melihat sebuah peristiwa kecil atau besar sama aja itu bisa membuat kita ini apa ya artinya ya buat saya, paling tidak ini apa maknanya ya buat saya. Nah, itu yang kemudian bisa membuka kunci pintu untuk masuk ke dunia penciptaan puisi. Itu cara intuisi bergerak. Itu cara kita melatih atau membiasakan supaya secara intuitif kita tergerak gitu untuk menuliskan puisi-puisi kita. Itu dia. Terima kasih.